Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kalian memasuki hari kedua dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada sesi pertama hari ini, anak-anak akan belajar atau akan mempelajari materi tentang ini ya, kurikulum sekolah penggerak. Apa itu kurikulum sekolah penggerak? Ini kurikulum yang baru atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang diterapkan di sekolah kita SMP Negeri 1 Gabus. Tidak semua sekolah menerapkan kurikulum ini. Di Kabupaten Grobogan hanya 7 sekolah yang menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Salah satunya SMP kita yaitu SMP Negeri 1 Gabus. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Bu Eni Rosida. Di sekolah ini saya mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 9A sampai 9D dan kelas 7A, 7B. Untuk anak-anak kelas 7 dari 7A dan 7B nanti bisa belajar IPS bersama-sama dengan Bu Eni. Selanjutnya tentang kurikulum sekolah penggerak. Ya, kalian dengarkan, kalian nanti bisa memahami. Selanjutnya di akhir sesi hari ini nanti kalian akan mengerjakan kuis yang nanti linknya akan dikirim ke grup BA kelas ya, supaya nanti bisa mengerjakan, dipahami, diperhatikan. Apa itu program sekolah penggerak? Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan pendidikan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dalam program sekolah penggerak, ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi atau kemampuan literasi dan numerasi dan karakter diawali dengan SDM yang unggul, yaitu dari kepala sekolah dan guru. Jadi sebelum menerapkan kurikulum sekolah penggerak ini, Bapak Kepala Sekolah sudah diadakan pelatihan, kemudian beberapa Bapak Ibu Guru juga diadakan pelatihan. Terus dalam sekolah penggerak tadi diterapkan adanya literasi dan numerasi, serta ini karakter yang diharapkan tadi karakter pelajar Pancasila. Ada 4 struktur kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama yaitu kerangka dasar dari kurikulum, yang kedua profil pelajar Pancasila, ketiga struktur kurikulum, yang keempat pembelajaran dan asesmen. Pada kurikulum sekolah penggerak ini bukanlah merupakan kurikulum yang baru, tapi meneruskan
proses peningkatan kualitas pembelajaran yang sudah diinisiasi oleh kurikulum sebelumnya. Kemudian dalam kurikulum ini menguatkan kurikulum berbasis konteks dari satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Kemudian dalam kurikulum ini tadi sudah di depan sudah disinggung adanya penguatan literasi dan numerasi. Membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Jadi literasi itu tidak hanya milik mata pelajaran tertentu, misalnya literasi itu hubungannya dengan bahasa Indonesia, numerasi itu hubungannya dengan pelajaran matematika. Tidak ya, tidak seperti itu. Tapi literasi dan numerasi ini nanti menyeluruh, ada dalam setiap mata pelajaran. Apa toh literasi dan numerasi itu? Nah, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi yang lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Jadi di semua mata pelajaran nanti dimasukkan literasi dan numerasi. Contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Jadi tidak hanya ada pada pelajaran tertentu, tapi dibangun di semua mata pelajaran. Oleh karena itu, saya tegaskan lagi tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika, tapi ada pada semua mata pelajaran. Kemudian yang saya jelaskan lagi dari kurikulum sekolah penggerak ini dalam asesmen atau penilaian itu bisa berkolaborasi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Tuh. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Misalnya ini kalian ada tugas besok ya kalau sudah pembelajaran. Misalnya ada tugas untuk membuat ini proyek apa ya, membuat misalnya membuat praktek membuat tempe misalnya. Nah ini kan tidak hanya masuk pada mata pelajaran IPA. Bisa juga masuk ke mata pelajaran IPS ya, bagaimana cara untuk itu produksi ya. Kalau di IPS masuknya misalnya pelajaran produksi, kalau di IPA kan caranya misalnya tentang jamur yang bisa menghasilkan tempe dan lain-lain. Itu jadi bisa berkolaborasi atau bergabung antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Terus yang membedakan kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 tentang struktur mata pelajarannya ya. Ini ada mata pelajaran informatika atau yang dikenal dengan TIK. Kalau pada kurikulum 2013 mata pelajaran TIK itu merupakan pilihan, itu anak-anak hanya mendapatkan bimbingan. Tapi kalau pada kurikulum sekolah penggerak, ini anak-anak belajar TIK itu sebagai mata pelajaran wajib. Jadi anak-anak nanti wajib mengikuti mata pelajaran TIK di sekolah kita. Sudah ada lengkap ya. Ini laboratorium TIK, komputer itu di situ ada. Nanti anak-anak bisa dibimbing oleh Bapak Ibu guru TIK, bisa praktek mempergunakan komputer. Gitu. Bedanya dengan kurikulum 2013.
Kemudian dalam sekolah penggerak juga dimasukkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang harus ditanamkan dalam kurikulum sekolah penggerak sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Yang berikutnya tentang penilaian. Penilaian yang ada pada sekolah penggerak itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran, kemudian pada saat proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Ini. Ya, ada 3. Kalau yang sebelum pembelajaran itu dinamakan penilaian diagnostik, yang pada saat proses pembelajaran dinamakan penilaian formatif, dan di akhir pembelajaran dinamakan penilaian sumatif. Nah, kalau di kurikulum 2013 ya, itu penilaian sumatif itu lebih besar porsinya, atau yang diutamakan itu hasilnya. Tapi kalau pada kurikulum sekolah penggerak itu lebih mengutamakan prosesnya. Ini dalam penilaian formatif. Artinya dalam proses pembelajaran anak-anak nanti juga dinilai atau diamati oleh Bapak Ibu guru. Misalnya dalam mengumpulkan tugas, dalam mengikuti diskusi, dalam menyampaikan pendapat, itu bisa mendapatkan poin atau penilaian. Begitu ya. Ini tadi, kalau di kurikulum 2013 mengutamakan penilaian akhir atau sumatif, kalau kurikulum sekolah penggerak porsi dari penilaian formatif atau proses itu lebih banyak. Jadi kalian nanti bisa ini menyampaikan atau mengeksplor kemampuan kalian dalam proses pembelajaran. Ya, diperhatikan ya, meskipun ini pembelajarannya masih daring atau dari rumah online, belajar lewat media ya. Itu, tapi kalian harus bersungguh-sungguh. Kalau diberikan materi ya dipelajari atau dibaca. Kemudian diminta setelah membaca materi diminta membahas dengan kelompoknya ya dibahas, diminta menyelesaikan tugas ya diselesaikan. Kalian harus bisa menyesuaikan diri. Belajar di SD berbeda dengan belajar di SMP. Yang jelas tentang gurunya ya, kalau di SD itu guru kelas, kalian hanya diajar dalam satu kelas oleh satu Bapak Ibu guru, tapi kalau di SMP dalam satu kelas kalian bisa belajar dengan banyak Bapak Ibu guru. Artinya dalam setiap mapel diajar oleh Bapak Ibu guru yang berbeda. Kalau dalam satu tingkatan kelas itu ada 11 mapel, yaitu artinya kalian belajar atau diajar oleh 11 Bapak Ibu guru. Ya, semoga kalian bisa menyesuaikan diri dan bisa mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 1 Brebes. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham. Ya, untuk selanjutnya bagaimana penerapan kurikulum sekolah penggerak di sekolah kita nanti akan disampaikan oleh Bu Sri Sadini. Saya ingatkan lagi, nanti di akhir sesi hari ini ada kuis yang harus kalian kerjakan dan kalian kirim kembali ke kelas tersebut. Demikian anak-anak ya. Semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.